Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vira Renanda dari Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi ISPTPP 2126 hingga cara mengimpornya. Pertama-tama, ada file yang harus diperlukan, yaitu database engine dan juga crystal report-nya. Untuk crystal report-nya ini ada dua. Yang pertama ada yang versi 32 bitnya dan ada yang 64 bitnya. Untuk mengetahui apakah device yang teman-teman gunakan itu menggunakan 64 atau 32 bit, itu bisa dicek langsung di pengaturan, lalu tinggal di-search saja. Nah, di sistem tab-nya ini kita bisa mengetahui apakah kita memerlukan crystal report yang 64 atau 32 bitnya. Lalu tahap yang selanjutnya kita langsung aja mencoba untuk menginstal file ISPT pph2126. Kita langsung aja masuk ke web pajak.go.id. Nah, lalu di bagian atas ini ada pilihan unduh, langsung kita klik aplikasi perpajakan. Pada aplikasi perpajakannya kita tinggal cari aja untuk file ISPT masa PPh 2126 versi 2.4.0. Ini merupakan versi yang terbaru, dan di sini ada dua berkas. Yang pertama ada single installer sama yang patch 2.4-nya. Nah, kalau teman-teman sebelumnya udah pernah mendownload yang versi ISPT PPh 2126 yang sebelumnya, itu tinggal menginstal yang file patch-nya aja. Kalau teman-teman belum sama sekali menginstal file ISPT PPh 2126-nya, bisa langsung klik single installer aja. Nah, di sini saya nggak bisa langsung mendownload berkasnya menggunakan Chrome, jadi bisa menggunakan Microsoft Edge. Ini cari yang versi 2.4. Nah, ini kita download dulu. Nah, setelah itu filenya kita pindahkan dulu ke data D, lalu kita ekstrak. Setelah itu, kita klik ISPT package-nya. Ini tinggal di next terus saja. Nah, setelah selesai, kita bisa cek filenya di data C. Di data C, lalu di program file, terus di DJP, ISPT masa. Nah, di sini udah terlihat ya kalau filenya udah terinstall. Nah, agar lebih memudahkan, kita bisa buat shortcut aja di Windows-nya. Nah, jadi nanti bisa langsung diklik dari sini. Nah, kita buka dulu filenya. Jadi sebelum pergi lebih lanjut untuk melihat file ISPT 2126-nya, saya punya kasus. Nah, di kasus ini udah tersedia data pemberi kerja, master data, dan juga ada gaji masing-masing karyawan dari bulan 1 hingga bulan 12. Kita balik dulu ke ISPT-nya. Nah, di sini diminta untuk mengkoneksi ke database.
Untuk database sendiri itu kita bisa memperolehnya dari data C ini sama di tempat yang tadi. Lalu ini di DB-nya diklik, lalu yang DB kosong. Nah, ini kita copy dulu, lalu dipindahkan ke folder. Nah, terus ini agar bisa lebih memudahkan, boleh di-rename filenya menjadi nama PT-nya. Jadi, kalau misalnya nanti kita megang banyak perusahaan, mudah untuk mencari database-nya. Selanjutnya kita coba masukin dulu database-nya. Nah, ini lalu klik pilih DB. Nah, untuk username-nya adalah administrator, lalu password itu 123. Untuk NPWP bisa diisi, karena ini udah diberitahu NPWP-nya, langsung aja kita copy. Nah, selanjutnya ini kita disuruh untuk mengisi profil wajib pajaknya dulu. Langsung aja kita isi tadi nama PT-nya itu PT Dream. Alamatnya Jalan Bang ya. Nomor teleponnya nggak dikasih tahu, kita buat asal aja dulu. Emailnya juga. Nah, lalu untuk NPWP penanda tangan, ini biasanya harus diisi dengan NPWP direktur utama. Kita cek dulu direktur utamanya di master data. Nah, ini direktur utamanya adalah Ibu Darts Mariamti. Langsung aja kita copy, kita isi. Lalu untuk untuk NPWP-nya kita isi juga. Lalu langsung aja kita simpan. Nah, di sini bisa dilihat menu untuk isi SPT sama menu cetaknya itu masih belum bisa diklik. Nah, ini kita harus, jadi yang pertama itu kita harus pilih SPT, lalu kita buat SPT baru dulu. Karena ini contoh soalnya kita mau cari untuk masa Desember, berarti kita pilih Desember tahun 2021. Kalau mau bulan yang lain bisa diklik yang digambar kalender, lalu dipilih. Ini langsung aja dibuat SPT. Nah, ini di bawahnya teman-teman bisa lihat udah tertera nomor NPWP wajib pajaknya, lalu ada nama perusahaannya juga, nama wajib pajaknya. Lalu ini ada juga keterangan masa pajak yang sedang dibukanya beserta statusnya. Kalau misalnya teman-teman mau buat SPT yang baru lagi, misalnya ini buat yang Januari 2022. Nah, ini udah berganti masa pajak yang sedang dibukanya. Kalau mau balik lagi ke masa Desember, itu bisa pilih SPT, lalu klik buka SPT, dan pilih yang masa Desember. Nih. Lalu selanjutnya mungkin kita coba buat kertas kerja kasusnya dulu. Nah, ini bisa dilihat datanya udah lengkap dari bulan 1 sampai bulan 12. Pertama, kita buat struktur datanya dulu. Karena ini masing-masing header-nya masih berbeda, jadi biar lebih memudahkan dalam penghitungannya, kita buat struktur datanya dulu. Caranya tinggal masing-masing judulnya ini kita copy, lalu kita paste di sheet yang baru, dari bulan 1 hingga bulan 12.
Ini bisa dihapus dulu, ada data yang masuk. Oh, nah, ini yang terakhir. Nah, setelah itu kita rapiin dulu, Ctrl A, Alt, H, O. Nah, ini bisa dilihat, ini masih ada yang nyempil gitu, kayak THR-nya berada di tengah-tengah function all. Terus ini juga keterangannya nggak sesuai. Nah, ini kita rapiin dulu, caranya mudah, tinggal ini di insert aja, insert right. Nah, terus ini kan yang function all-nya udah rata nih. Lalu selanjutnya kita biar lebih rapi, gross income-nya digeser aja lagi ke kanan. Nah, ini juga sama. Nah, ini kan udah rapi. Terus selanjutnya kita nah, setelah ini kita sesuaikan masing-masing bulan ini dengan struktur data yang telah kita buat. Kayak ini kan untuk di kolom H itu ada function all, terus di kolom I-nya itu ada THR, kolom J-nya ada gross income, dan seterusnya. Nah, ini kita sesuaikan. Karena di sini kolom I-nya itu masih gross income, THR-nya itu belum ada, kita masukin dulu THR-nya. Nah, ini kan udah sesuai sama struktur data yang ada. Kita terusin sampai bulan 12. Untuk bulan 5, THR-nya udah ada, tapi yang nggak ada itu function all. Function all itu adanya di kolom H. Berarti kita tambahin yang kolom H-nya. Lalu lanjut lagi, ini THR. Nah, untuk yang di bulan 12, itu yang kurang THR sama PPh 21 yang nggak ada. Kita masukin dulu THR-nya. Lalu ini PPh 21. Nah, setelah ini, kita masih mau merapikan datanya lagi. Caranya itu, kita tambahin di sini kolom baru di sebelah basic salary-nya. Terus, employee name-nya kita pindahin aja. Caranya udah tinggal buat sama dengan, lalu pilih namanya. Lalu ini ditarik ke bawah. Nah, setelah itu,
Di judulnya ini kita kasih filter. Nah, karena kita mau ngehapus masing-masing nomor ID-nya, kan kalau satu-satu ini pasti lama. Makanya kita pakai filter aja, lalu kita pilih gross income, select all dimatiin, kita pilih yang blank aja. Nah, di sini kita blok semua, ini nama pegawai dari awal sampai akhir, lalu tinggal di delete row aja. Nah, di sini ternyata ada kesalahan. Kenapa? Karena ini kan tadi masih ada rumusnya. Kalau ada rumusnya itu kita harus di copy lalu di paste value dulu agar rumusnya hilang. Jadi kita Ctrl Z aja biar kembali seperti semula dulu. Nah, di sini kolom B kita blok, lalu Ctrl C, di sini bisa langsung di paste value. Nah, ini kan rumus-rumusnya udah hilang nih. Setelah itu baru kita filter seperti tadi. Kita pilih yang blank. Lalu ini kita delete row. Nah, seperti ini. Hal ini kita lakukan sampai yang bulan ke-12. Di copy value dulu. Ini diberi filter. Nah, ini tadi lupa lagi kan untuk di copy value, makanya dia gagal. Ctrl Z dulu.
Nah, ini udah selesai. Lalu selanjutnya, kita mau buat kompilasi dari gaji yang diberikan. Nah, tapi sebelum itu kita masih harus menambahkan kolom yang baru, itu untuk temannya. Jadi karena ini bulan 1, kita langsung aja ketik 1. Ini dilakukan sampai bulan ke-12. Nah, setelah ini selesai, selanjutnya ini kita copy dulu sheet-nya. Kita create a copy. Nah, lalu ini kan kita mau buat kompilasi gaji dari bulan Januari sampai Desember. Jadi ini kita buat dulu ya Januari. Nah, caranya ini tinggal di-copy aja masing-masing data per bulannya, tapi judulnya nggak usah dimasukin lagi. Jadi langsung nama pegawai yang pertama. Di-copy langsung di bawahnya. Di bawah bulan satunya. Ini dilakukan juga sampai bulan 12. Nah, ini udah dibuat sampai dari bulan 1 sampai bulan 12. Lalu kita bisa menggunakan pivot agar lebih mudah. Coba kita ke insert, lalu pilih pivot table. Nah, ini udah otomatis dari row 6 sampai ini 303 yang terakhir. Nah, ini kita pilihnya yang new worksheet.
lalu di OK. Nah, setelah ini langkah berikutnya itu kita mau buat periode masa kerja masing-masing pegawai dulu. Itu caranya tinggal employee name-nya itu kita masukin ke row. Nah, lalu karena kita mau cari periode masa kerja, berarti yang kita butuhkan itu bulannya ya. Berarti ini month-nya kita masukin ke value sama ke kolom. Nah, ini kan di value-nya masih dalam bentuk sum. Nah, ini harus kita ganti dulu menjadi count. Nah, seperti ini. Dari sini kita udah bisa ngelihat berapa total masa kerja masing-masing pegawainya. Kayak ini, Azamin itu dia total masa kerjanya 3, dimulai dari bulan 10 sampai bulan 12. Lalu ini ada Farid, dia mulai dari bulan 1, lalu keluarnya di bulan 8. Nah, selanjutnya kita buat dulu masa awal sama masa akhirnya. Ini karena kita buat aja dulu 1 sama 12. Nah, terus ini yang totalnya ini enggak 12, kita sesuaikan, kita adjust ini kayak untuk Azamin itu dia mulainya 10, terus akhirnya 12. Lalu ini Farid mulainya 1, akhirnya 8. Ini akhirnya 7. Lalu Samudra itu mulainya 10. Lalu akhirnya 12. Nah, setelah ini kita rename dulu. Lalu kita copy sheet-nya. Kita copy, lalu ini di blok dulu semua, lalu di copy dan di paste value. Agar pivot table-nya hilang dulu. Nah, setelah ini kita mau kita sort dulu data-datanya sesuai periodenya, biar nanti memudahkan dalam pengisian bukti potongnya. Caranya ini kita blok dulu dari nama pegawai sampai nama yang terakhir, lalu kita pilih data. Di data ini ada pilihan sort, ini kita klik, nah ini my data has headers-nya dimatiin aja, lalu untuk sort by-nya ini kita pilih kolom P, lalu kita add level, ini kita pilih kolom A. Nah, jadi bentukannya kayak gini, kita bisa tahu nih siapa yang duluan keluar kan dari perusahaan dan kapan dia berhentinya. Ini kayak si Rati itu di bulan 7, terus si Farid di bulan 8. Nah, ini juga udah berdasarkan abjad. Nah, periode kan udah, selanjutnya itu kita ke kompilasi data lagi. Nah, ini kita buat pivot lagi. Kita buat pivot. Nah, untuk yang ini kita mau menghitung masing-masing kayak gajinya, lalu tunjangan, kayak tunjangan makan, terus functional-nya, premi yang diberikan. Nah, ini caranya tinggal employee name-nya kita masukin lagi ke row. Lalu untuk basic salary-nya itu kita masukin ke basic salary-nya masuk ke value. Untuk masing-masing tunjangan juga dimasukkan ke value.
gross income-nya nggak usah, langsung ke Aztec 2%. Sama PPh 21 dari bulan 1 sampai 11. Nah, ini udah. Nah, ini pastiin semuanya itu dalam bentuk sum ya. Nah, setelah ini kita rename dulu Januari, Desember. Lalu kita copy lagi sheet-nya. Nah, ini kayak tadi juga kita copy lalu di paste value. Nah, seperti ini. Komanya kita hilangin aja. Titik dulu. Nah, setelah ini selesai, kita bisa buat ke langkah selanjutnya itu mengisi ref pegawai. Untuk ref pegawainya itu kita bisa lihat di menu data C, lalu di program file, DJP, ISPT21. Nah, di dokumentasi, kita bisa pilih CSV format, lalu contoh CSV. Nah, karena ini kita mau ngisi masa Desember, langsung aja kita copy yang Bupot A1, 17.21 1 bulanan, sama ref pegawai A1. Untuk kalau Bupot A2 ini buat yang PNS. Lalu kita copy ke foldernya. Nah, seperti ini. Kita buka dulu ref pegawainya. Nah, di sini itu yang disuruh isi ada NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP luar negeri, dan juga kode negara. Nah, untuk ini kan sebelumnya filenya itu masih dalam koma delimited. Nih, jadi beda nih, bentukannya beda, dia bukan dalam bentuk Excel. Untuk mempermudah, itu kita save as saja dulu filenya dalam bentuk Excel workbook. Jadi nanti kalau ada kesalahan, ngeditnya itu lebih mudah. Oke, langsung kita coba isi. Kita ambil dari master data aja. Ini dihilangin dulu dah. Kita copy, lalu paste. Lalu untuk NPWP-nya ini kita bisa menggunakan VLOOKUP atau bisa juga langsung copy karena ini kan datanya masih sama urutannya. Untuk lookup value-nya kalau menggunakan VLOOKUP itu nama pegawainya, lalu table array-nya kita blok dari nama hingga jabatan. Lalu ini kolom index number-nya karena NPWP berada di kolom kedua, berarti kita ketik 2, lalu pilih false atau ketik 0. Nah, seperti ini. Nah, ini agar lebih memudahkan, di depan C2 ini bisa kita kasih tanda dolar, biar nanti bisa di-copy untuk kolom-kolom di sebelahnya. Lalu untuk NIK itu nggak ada diketahui, jadi kita kasih 0 aja dulu. Untuk alamat, ini Jakarta semua, langsung kita tarik aja. Nah, ini untuk jenis kelamin, ini kita copy. Nah, terus ini kolom index number-nya tinggal diganti aja. Karena ini jenis kelamin, ada di kolom ketiga dari nama. Nama 1, 2, 3, ini kita ganti 3. Nah, ini udah langsung diganti. Status PTKP juga sama.
Untuk status PTKP itu ada di kolom keempat. Tarik, lalu ini jumlah tanggungan di kolom kelima. Nama jabatan, kolom ke-6. 7. Nah, terus ini ada di kolom untuk kode negara sama WP luar negeri. Kita cek dulu apakah di data pegawainya ada ekspatriat atau tidak. Ini bisa dicek dari keterangan aja. Ini kita lihat di kompilasi gajian tadi, di kolom keterangan. Pindah ke pemberi kerja lain, kantor cabang, pegawai baru. Nah, ini karena ekspatriat nggak ada, berarti kita buat N aja. Nah, sebenarnya untuk referensi ini dia memiliki ketentuan, itu bisa dicek di program file, terus DJP, ISPT, dokumentasi, CSV format. Nah, di sini kita bisa cek di CSV format referensi, pegawai A1. Nah, ini dikasih tahu kalau untuk kolom NPWP itu dia harus 15 digit tanpa ada strip maupun titik. Lalu ini untuk jenis kelamin itu diisi dengan M untuk laki-laki dan F untuk perempuan. Lalu ini status PTKP harus dalam bentuk TK, HB, ataupun K. Jumlah tanggungannya harus dalam bentuk angka 1 digit. Lalu ini WP luar negeri itu huruf Y ataupun N. Y kalau dia WP luar negeri, N bila dia WNI. Lalu ini ada kode negara 3 digit. Nah, karena kita nggak ada ekspatriat, berarti tadi isinya N. Lalu, nah sebelum itu, ini kan masih ada rumus-rumusnya. Sama kayak sebelumnya, rumusnya harus kita hilangin dulu. Ctrl-C lalu di paste value. Nah, setelah itu, ini kan ada yang nggak sesuai nih, kayak NPWP sama jenis kelamin. Nggak sesuai dengan ketentuan yang udah diberikan. Jadi kita harus sesuaikan dulu formatnya. Caranya itu tinggal ini, untuk NPWP kita blok dulu. Lalu kita klik kanan ke format cell. Karena NPWP itu totalnya 15 digit, ini kita custom aja. Kita buat 0 sebanyak 15 kali. Lalu di OK. Nah, setelah itu kan kita mau ngehapus titik sama stripnya. Itu caranya tinggal kita Ctrl H, atau bisa juga di sini, Finance Select, lalu Replace. Ini kita mau hilangin titik, jadi nggak ada. Nah, ini udah hilang titiknya, lalu stripnya juga mau dihilangin. Nah, seperti ini. Lalu untuk NPWP udah. Kita selanjutnya ini yang nggak sesuai adalah jenis kelamin. Jenis kelaminnya sama kayak tadi, kita Ctrl H aja, lalu ini perempuan. Perempuan itu tadi di ketentuannya adalah ini, F untuk perempuan, dan M untuk laki-laki. Perempuan F. Oh, kita harus ganti di sini. Perempuan F, lalu untuk laki-laki itu M. Nah, setelah ini udah siap. Nah, habis ini kita coba buat impor.
Tapi sebelumnya karena ini masih dalam format Excel, kita balikin lagi menjadi format CSV delimited, koma delimited. Nah ini langsung save, yes. Nah selanjutnya tadi kita buka SPT, buka ISPT. Masa pajaknya udah pas Desember, lalu kita ke, kalau mau impor itu ada di menu CSV. Di menu CSV ini kita bisa ekspor data yang telah kita buat dan juga bisa impor datanya. Nah, untuk impor, karena tadi kita mau impor referensi A1, kita ke referensi, lalu pilih pegawai A1. Kita buka file. Terus ini pilih foldernya. Nah, ini tadi ref pegawai A1. Nah, kenapa muncul seperti ini? Ini tandanya file itu lagi kita buka. Nah, ini kan masih dibuka nih. Ini harus di-close dulu. Baru kita coba impor lagi. Nah, ini kita impor. Nah, impor 27 record berhasil. Setelah mengisi referensi pegawai, kita bisa melanjutkannya ke mengisi daftar bukti potong. Untuk daftar bukti potong, ini nih, 1721 BP A1. Sama seperti tadi, ini file kita jadiin Excel workbook dulu. Nah, setelah itu kita bisa isi datanya. Nah, untuk buat A1, kita bisa ambil datanya, data namanya itu dari yang periode aja, karena ini udah sesuai dengan urutan kapan dia keluar dan masuknya. Kita copy di mana? Nah, setelah itu, ini untuk masa pajak, karena bulan Desember berarti 12, tahunnya itu 2021. Kebetulannya 0. Lalu untuk nomor bukti potong, kita isi masa perolehan aja dulu. Ini dibuat urutan biar mudah pada saat VLOOKUP-nya. Kita pakai VLOOKUP. Terus ini juga sama, 12. Nah, dari sini kita bisa isi bukti potongnya. Ini urutannya dia 11, terus bulan, tahun, dan 7 digit untuk nomor. Jadi ini dimulai dari 1, ini tahunnya 2021. Bentar. 2021, lalu ini 1. Kita tarik aja dulu ke bawah. Nah, lalu kita sesuaikan untuk Ratih itu dia keluarnya di bulan 7, maka ini bulannya bukan 12 lagi, tapi 07. Lalu ini 08. Yang lainnya 12. Nah, setelah itu kita isi NPWP.
MPWP bisa diambil dari master data. MPWP pakai VLOOKUP aja biar sesuai. NIK tadi nggak ada diketahui, jadi 0 aja. Alamatnya tadi Jakarta semua. Lalu untuk jenis kelamin, kita bisa copy ini aja. Sebelum ini dikasih $, biar nggak bergerak awalannya. Terus jenis kelamin, PTKP, jumlah tanggungan, jabatan. Untuk jenis kelamin itu di nomor 3. Ini kolom index number-nya kita ganti jadi 3. Lalu untuk status PTKP itu di nomor 4. Tanggungan itu 5. Nah, ini kita ubah aja formatnya jadi general. Lalu nama jabatan 7. PP luar negeri tadi nggak ada, jadi N aja. Kode negara dikosongin, lalu kode pajak untuk PP 21-nya itu 21.100.01 disamain aja. Nah, ini kan kalau ditarik berubah nih. Nah, ini kita bisa klik kata kecil di sini, lalu pilih copy cell. Nah, selanjutnya ini kita tinggal isi jumlah perolehannya aja. Nah, mungkin di sini kalau dilihat pasti bingung, kayak jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3 itu apa isinya. Nah, kalau belum terlalu ingat, itu kita bisa cek aja di SPT-nya, lalu pilih isi SPT, pilih daftar bukti potong, lalu yang A1. Nah, kita ini klik yang baru. Di sini kita bisa lihat, nah ini dia, jadi untuk jumlah 1 sampai jumlah seterusnya itu disesuaikan sama nomor di sini. Jadi bisa diketahui kalau jumlah 1 itu untuk gaji, pensiun atau THT, JHT, lalu kalau jumlah 2 itu tunjangan PPh, jumlah 9 biaya jabatan, dan seterusnya sampai jumlah 20. Nah, jadi kita bisa langsung isi jumlah 1 itu tadi penghasilan gaji ya, atas gaji, itu kita bisa ambil dari kompilasi gaji yang udah kita buat. Kompilasi yang menggunakan pivot. Nah, ini. Jadi kan udah ditotalin semua tuh. Kita buat nomornya dulu biar mudah. Lalu kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya itu nama. Lalu kita blok. Nah, sampai sini. Terus untuk basic salary itu di 2. Nah, ratih. Tadi yang pertama itu ratih. Nah, itu bisa kita lihat ratih. Nah, itu pas ya. Pasti pas dah. Ini kita kasih $, dulu di depannya biar mudah. Jadi tinggal di copy aja, lalu kita cek lagi jumlah 2 itu apa. Nah, jumlah 2 itu tunjangan PPh. Dari data yang ada, tunjangan PPh itu tadi nggak ada. Nah, jadi ini kita kosongin aja, kita buat 0. Lanjut ke jumlah 3. Jumlah 3 itu tunjangan lainnya termasuk uang lembur dan sebagainya. Ini ada tunjangan 2, 3. Lalu overtime, lembur, ini juga. Nah, biar mudah kita totalin aja. Total.
ulangan. Totalin itu dari MT-all, grade-all, mil-of-odd, lalu tambah lagi dengan overtime, lembur, lalu bentar. Ini dari MT-all, mil-of-odd, ditambah dengan overtime sama function all. Nah, ini udah dapat berapa totalnya. Selanjutnya kayak biasa kita VLOOKUP. Ini tinggal di copy aja dari yang sebelumnya. Terus kita lihat tunjangan itu ada di nomor 12. Ini kita ganti. Kenapa ref ya? Nah, ini kenapa ref? Karena ini tadi kita bloknya itu cuma sampai kolom K. Jadi L-nya nggak masuk. Kita buat yang baru. Sampai nama terakhir aja, lalu di 16. Maaf, 12. Nah, sudah. Tarik ke bawah, lalu kita cek lagi untuk jumlah 4 itu premi asuransi yang dibayar sama pemberi kerja. Premi asuransi itu ada JKK sama JKM. Totalnya ini 0,54. Kita copy aja. Dia ada di nomor 6. Lalu cek lagi untuk nomor 5. Oh, nomor 4 itu nggak ada. Salah masukin. Nomor 4 itu honorarium nggak ada diberikan honorarium. Lalu nomor 5 premi asuransi. Tarik aja. Lalu untuk 6 itu bonus. Oh, belum. Nomor 6 itu natura. Untuk natura juga tidak ada, jadi dinolkan saja. Lalu untuk 7 baru bonus, gratifikasi, THR. Kita VLOOKUP. Tadi kalau dalam kasus ini adanya THR. Perolehan untuk THR itu ada di nomor 9. Lalu untuk jumlah 8 itu merupakan jumlah penghasilan bruto yang dihitung dari jumlah 1 sampai jumlah 7 ditambahkan. Kita tambahin 1 sampai 7. Cek lagi. Udah pas. Nah, lalu kita tarik. Selanjutnya jumlah 9. Jumlah 9 ini merupakan biaya jabatan. Nah, untuk biaya jabatan itu maksimalnya 500.000 per bulan dan untuk setahun itu maksimalnya 6 juta. Karena ini kita lagi buat bukti potong A1 untuk 1 tahun pajak, berarti kita pakai yang maksimalnya 6 juta. Untuk jumlah 9 atau biaya jabatan ini kita bisa pakai rumus if. Caranya seperti ini. Kita freeze dulu. Jumlah 9 itu if penghasilan bruto dikali sama 5% itu hasilnya besar dari 500.000.
dikalikan sama jumlah akhir dikurang sama jumlah awal tambah 1. Maka kalau dia benar 500.000 dikali sama jumlah akhir kurang awal tambah 1. Kalau dia salah, berarti dia Y2 atau si 8 ini, jumlah 8 dikalikan sama 5%. Nah, ini. Lalu kita lanjut ke jumlah 10. Jumlah 10 itu merupakan iuran pensiun atau JHT. JHT itu yang dibayar sendiri oleh pegawainya ada senilai 2%. Kita VLOOKUP lagi. Dia ada di nomor 10. Nah, untuk jumlah 11 ini merupakan jumlah dari 9 sama 10 atau jumlah pengurang. Kita totalin 9 sama 10-nya. Nah, ini hasilnya udah, terus masuk ke jumlah 12. Jumlah 12 ini merupakan penghasilan neto. Dia hasil pengurangan dari angka jumlah 8 dikurang sama jumlah 11. Kita besarin dulu. Jumlah 8 dikurang sama jumlah 11. Nah, ini. Lalu ini untuk jumlah 13 kita cek lagi. Jumlah 13 itu merupakan penghasilan neto dari masa sebelumnya. Ini nggak ada juga. Lalu lanjut ke jumlah 14, itu jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Nah, jadi gimana caranya biar tahu itu di setahun atau disetahunkan? Mungkin kita bisa isi status pindahannya dulu di sini. Nah, terus kita lihat ke data C, program file DJP, dokumentasi, sama format untuk bukti potong. Nah, di sini untuk bukti potong A1, untuk jumlah untuk status pindah, itu kriterianya adalah pegawai dipindahkan, pegawai pindahan, pegawai baru, ataupun pegawai pensiun. Nah, mungkin ini masih membingungkan juga gimana cara kita tahu pegawai mana yang termasuk ke pegawai dipindahkan, pegawai pindahan, pegawai baru, ataupun pegawai pensiun kan. Jadi untuk caranya itu kita bisa lihat aja dari sini. Kita coba isi dulu bupotnya. Identitasnya kita isi dulu, bisa menggunakan referensi dari yang udah kita isi tadi. Misalnya ini. Nah, ini ada muncul peringatan lagi nih. Nggak usah khawatir, ini caranya tinggal kita ke referensi dulu, lalu pilih tarif, pilih PTKP. Nah, di sini kan masa berlakunya masih sampai 2020 nih. Ini kita ubah dulu jadi 2021. Simpan. Nah, setelah itu kita coba isi lagi. Nah, kita pilih ini. Untuk gajinya kita misalin aja dulu 60 juta. Ini masa perolehannya kita buat dia mulainya dari bulan 5 misalnya. Dari bulan 1 aja deh. 1 sampai 5. Nah, di sini bisa dilihat ada status pindahannya ini ada 5 kategori. Kita coba dulu pilih yang pertama yang untuk dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang lainnya dengan pemberi kerja yang sama. Kita simpan. Lalu kita buat lagi yang kedua. Gajinya samain aja.
Lalu ini kita buat 1 sampai 78. Nah, kita pilih kategori yang kedua. Ini ada yang berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia, berhenti karena pensiun, dan pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia. Oke, lalu simpan. Lanjut lagi yang ketiga. Kita coba yang ini. Berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, dan berhenti karena meninggalkan dunia. Lalu yang keempat, pegawai yang baru mulai kerja. Yang terakhir, nih yang kelima. Nah, dari data yang udah kita isi tadi, kita ekspor dulu datanya. Kita pilih CSV, lalu ekspor, bukti potong, dan SSP. Nah, ini yang bukti potong A1 ya, kita ekspor. Ya di sini nggak apa-apa. Kita coba buka. Ini di hide aja dulu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi untuk kategori yang pertama, mungkin yang tadi bisa di-SS saja ya, biar mudah kelihatan ya. Nah, jadi bisa diketahui status pindahnya dari sini. Untuk tadi kan kita coba yang orang yang pertama ini, masa perolehannya dari bulan 1 dan berhenti di bulan 5 itu karena dia dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang, itu status pindahnya dipindahkan. Lalu untuk yang berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia, berhenti karena pensiun, dan juga pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia, itu statusnya adalah pegawai baru. Dan selanjutnya yang berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, berhenti karena meninggalkan dunia, dan juga pegawai dari luar negeri yang baru berada di Indonesia atau ekspatriat, itu statusnya pegawai dipindahkan 2. Lalu kategori yang keempat ini, pegawai baru mulai bekerja, itu status pindahnya adalah pegawai baru. Dan kategori yang kelima itu pindahan dari kantor pusat atau cabang lainnya dengan pemberi kerja yang sama, pegawai baru pindahan dari pemberi kerja lain, dan pegawai baru saja pensiun itu dia masuknya ke pegawai pindahan. Nah, terus ada beberapa lagi yang perlu diketahui. Ini kita buka dulu. Nah, jadi seperti dari tadi yang udah kelihatan itu, ada yang namanya setahun sama disetahunkan. Jadi untuk apa aja sih yang harus disetahunkan atau yang
nggak usah disetahunkan. Nah, jadi kalau untuk yang disetahunkan itu contohnya adalah seperti ekspatriat yang baru masuk atau yang dia berhenti, lalu juga karyawan yang meninggal dunia, terus karyawan yang pindah ke kantor pusat atau kantor cabang, dan juga untuk karyawan yang dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, di sini bisa dilihat kalau tadi seperti yang sudah saya katakan, untuk yang dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang itu dia harus disetahunkan, dan itu dia kategorinya adalah pegawai pindahan. Ini kita hijauin aja. Nah, terus juga ada tadi tuh yang disetahunkan ada ekspatriat, terus yang meninggal dunia, dan juga yang untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dia ada di kategori 3, dan statusnya pindahannya itu adalah pegawai dipindahkan 2. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya untuk yang disetahunkan dan yang tidak disetahunkan. Kalau untuk yang disetahunkan, yang diwarnain hijau ini, jumlah 17 sama jumlah 19 itu berbeda. Ini berbeda. Sedangkan ini yang tidak disetahunkan jumlah 17 sama 19 itu sama. Jumlah 17 itu apa sih? Nah, jumlah 17 itu merupakan ini PP pasal 21-nya. Kalau dia untuk yang disetahunkan itu nanti pada di jumlah 19-nya ini dia akan dikali sama masa kerja lalu dibagi sama 12. Nah, ini juga berlaku pada saat di jumlah ke 14 sama 13. 14 sama 12 nih. Nah, jumlah 12 ini kan penghasilan neto, lalu jumlah 14-nya ini yang penghasilan neto yang disetahunkan. Nah, ini yang mau kita isi tadi. Nah, di sini bisa kelihatan kalau dia untuk pegawai dipindahkan sama pegawai dipindahkan 2 yang harus disetahunkan, itu jumlah 12 sama 14-nya pasti berbeda. Sama halnya dengan jumlah 17 sama 19-nya. Nanti akan ada rumus if-nya dan akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini kita close saja. Nggak usah nanti aja. Kita isi aja dulu status pindahnya. Bisa dilihat dari kompilasi gaji yang ada tadi. Nah, ini yang pertama. Untuk Ratih Yunita, itu dia pindah ke pemberi kerja lain. Ratih Yunita, status pindah ini. Dia pindah ke pemberi kerja lain. Nah, itu bisa kita cek di sini. Pindah ke pemberi kerja lain. Nah, itu dia masuknya ke kategori kedua. Kita cek untuk kategori kedua itu status pindahnya adalah pegawai baru. Nah, jadi di Bupatnya ini kita buat pegawai baru. Lanjut, yang selanjutnya itu, nah ini ada yang pindah ke kantor cabang, Farid. Ini kita unpress dulu biar lebih enak lihatnya. Farid. Untuk Farid Nugrahanto itu dia pindah ke kantor cabang. Berarti status pindahnya bisa kita cek lagi, pindah ke kantor cabang. Nah, ini berarti dia tergolong ke kategori 1, dipindahkan ke kantor
pusat atau kantor cabang dengan pemberi kerja yang sama itu statusnya pegawai dipindahkan. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini ada pegawai baru. Pegawai baru berarti statusnya tetap pegawai baru. Dia tergolong ke ini kategori 4. Tetap pegawai baru. Kita isi dulu. Tadi siapa namanya? Samudra pegawai baru. Samudra. Nah, ini Samudra. Status pindahnya pegawai baru. Lalu lanjut lagi. Azamin itu dia pegawai pindahan dari pemberi kerja lain. Pegawai pindahan dari pemberi kerja lain itu hitungannya termasuk ke pegawai baru. Ini dia. Pegawai pindahan dari pemberi kerja lain. Kategori 5 tergolong ke pegawai pindahan. Kalau dilihat dari yang kategori 5, sebenarnya ini ada sedikit keanehan. Kan sebenarnya kalau untuk yang disetahunkan itu ada pegawai yang pindah dari kantor pusat atau dari kantor cabang. Nah, dan itu harus disetahunkan. Sementara itu di kategori kelima ini ada yang muncul pindahan dari kantor pusat atau cabang lainnya dengan pemberi kerja yang sama. Dia digabung dengan yang pegawai baru pindahan dan pegawai baru saja pensiun, yang mana kedua ini seharusnya dia tidak disetahunkan. Ya, mungkin itu ada kesalahan. Oke, kita lanjut. Berarti ini tadi Azamin itu pegawai pindahan. Pegawai pindahan. Nah, ini udah sama. Nah, sekarang kita balik lagi isi yang nomor 14, yang penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Ini caranya kita pakai rumus if, lalu or. Nah, jadi ini if or kita pakai logical test-nya pegawai pindahan ini. Jadi kalau AL sama dengan tanda petik pegawai dipindahkan atau AL6 ini merupakan pegawai dipindahkan 2, tetap kurang. Kalau dia benar itu berarti jumlah 12-nya itu dikali sama 12 dibagi sama periodenya. Untuk periode berarti masa perolehan akhir dikurang sama awal ditambah 1. Nah, tapi kalau dia bukan pegawai dipindahkan atau pegawai dipindahkan 2, maka logical test-nya adalah AC aja. Yes. Nah, ini tadi belum sampai ke atas. Kita copy dulu. Ini kita sesuaikan dulu nih.
AC3, AC2. Lalu ini masa awal dikurang akhir tambah 1. Ini kita tarik ke bawah. Nah, lanjut ke yang 15. 15 itu PTKP. Untuk PTKP, nah ini kan terpisah. TK sama nolnya terpisah, biar lebih mudah kita gabung aja. TK sama nol, lalu ditarik. Kita copy aja, ini format PTKP-nya. Kita buat di sebelahnya. Nah, ini bisa pakai VLOOKUP lagi. Tabel array-nya PTKP. Belum ada. Jangan lupa dikunci. Lalu kolom indeksnya 2, false. Lanjut ke jumlah 16, itu merupakan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, untuk PKP ini dia hasil itu nggak boleh minus, dan juga 3 angka di belakangnya itu harus bulat. Jadi kita pakai rumus if aja. If PKP itu hasil pengurangan dari jumlah 14 sama 15. Kalau jumlah 14 dikurang 15 hasilnya kurang dari 0, maka dia 0. Kalau salah, maka rundown. Rundown ini rumus biar 3 angka paling belakang itu bisa bulat. Dan untuk PKP ini harus dibulatkan ke bawah. Numbernya 14 kurang 15 min 3. Lalu untuk jumlah 17 ini PPH-nya. Kita pakai rumus if. Tapi sebelumnya, ini sebenarnya NPWP ada semua. Tapi nggak apa-apa, kita juga pakai aja rumus yang tanpa NPWP-nya. Oke. Nah, ini ada semua. Terus kita buat rumusnya dulu. If n apabila NPWP ini sama dengan ada dan PKP-nya itu kurang dari 50 juta, kecil sama dengan 50 juta, maka kalau dia benar itu langsung aja 50 juta dikali nilai PKP dikali sama 5%. Tapi kalau salah, kita pakai if lagi, lalu N
Kalau ini sama dengan ada, dan jumlah 16-nya itu sama dengan kecil sama dengan 250 juta. Maka kalau dia benar, ini PKP-nya dikurang 50 juta, lalu dikali sama lapisan keduanya itu 15% ditambah dengan 2.500.000. 2.500.000-nya ini hasil dari 5% dikali 50 juta. Itu hasil dari pengalian lapisan pertama. Lalu lanjut ke lapisan yang ketiga. Dan PKP-nya itu kecil sama dengan 500 juta, maka PKP dikurang kurang sama 250 juta. Lalu dikali sama lapisan ketiga itu 25%, tarifnya ditambahkan dengan 32.500.000. Nah, 32.500.000-nya itu dari lapisan pertama kan 50 juta dikalikan sama 5% dapatnya 2.500.000. Lalu di lapisan kedua itu 200 juta dikalikan sama 15%, dapatnya nanti 3 juta. Nah, itu ditambahkan. Sehingga hasilnya 32.500.000. Lalu masuk ke lapisan keempat, It-N. Kalau ini dia besar dari 500 juta, maka dikali sama 30% tambah dengan 95 juta. Nah, kalau ini 95 juta itu hasil dari 2.500.000 di lapisan pertama, ditambahkan dengan 30 juta di lapisan kedua, lalu ditambahkan sama 62.500.000 di lapisan ketiga. 62.500.000-nya itu dari 250 juta, itu dikalikan sama 25%. Dapatnya 62.500.000. Nah, terus kita buat untuk rumusnya apabila dia nggak ada NPWP. Ini kita copy aja. Lalu di paste. Nah, dari sini mulainya. Ini tinggal diganti jadi tidak ada. Nah, untuk tarifnya jadi naik. Ini 6%. Lapisan pertama. Lalu untuk lapisan keduanya itu 18%. Ini jadi 3 juta. Ini lapisannya naik jadi 30%, lalu ini 39 juta. Ini ganti 36. Ini jadi 114 juta. Oh iya, ini untuk yang terakhir itu nggak perlu ada if lagi. Nah, ini langsung dia saja. Nah, ini kita udah dapat PPh untuk setahunnya. Lalu untuk jumlah 18, itu PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Ini nggak ada, jadi kita nolin aja. Lanjut lagi ke jumlah 19, itu PPh pasal 21 terutang. Nah, untuk jumlah 19 ini kebalikannya dari jumlah 14. Tadi kan kalau di jumlah 14 itu dia
dikali dulu sama 12 baru dibagi sama periodenya. Nah, kalau dijumlah 19 itu dikali dulu sama periodenya baru dibagi sama 12. Nah, ini langsung aja kita masuk ke rumusnya if or AL ini sama dengan pegawai dipindahkan atau pegawai dipindahkan 2 tutup kurung, maka kalau dia benar itu jumlah 17 ini dikali sama periodenya akhir dikurang awal ditambah 1. Tapi kalau salah itu dia jumlah 17. Yes. Nah, lalu untuk jumlah 20 ini yang udah dilunasi sama dengan jumlah 19. Oke, lanjut ke NPWP pemotong. Sama nama pemotong itu bisa kita lihat direktur utama dari master data yang ada. Untuk NPWP-nya kita copy dulu. Lalu untuk nama pemotong. Nah, ini tinggal ditarik aja, jangan lupa untuk di copy cell. Karena ini bisa dilihat datanya beda. Nah, gini, terus ini juga ditarik. Lalu untuk bukti potong ini kita sesuaikan sama periodenya biar mudah kita buat tanggal bulannya ini 31, lalu ini 12, 2021. Tarik dulu ke bawah, jangan lupa untuk di copy cell. Terus ini kita lihat dulu masa kerjanya biar mudah kita press pen dulu. Nah, ini bisa dilihat untuk orang pertama dan kedua itu perolehan akhirnya bulan 7 dan 8. Jadi ini kita ganti dulu bulannya. Nah, ini yang lain udah sama. Nah, dari sini kita save. Lalu kita buat workbook yang baru untuk tanpa rumusnya. Kenapa dibuat Excel yang baru aja? Karena ini nanti agar kalau misalnya terjadi kesalahan, kita masih bisa dengan mudah ngeditnya, nggak usah perlu ngulang dari awal lagi. Jadi bisa ngedit dengan Excel yang masih ada rumusnya. Nah, di sini kita hilangin dulu nih rumus-rumus yang ada. Ctrl A aja, lalu Ctrl C, baru kita paste value. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Seperti ini untuk NPWP itu 15 digit tanpa strip dan titik. Kita ke format cell, kita custom. Ini tipenya 0,15 kali. Setelah itu kita Ctrl H, lalu ini stripnya kita hapus. Lanjut, nah ini untuk jenis kelamin, tadi ketentuannya itu untuk perempuan dia F, untuk laki-laki M. Kita lanjut lagi, nah ini udah sesuai untuk jumlah ini, dia dalam general, ini udah sama. Nah, lalu selanjutnya ini NPWP pemotong, sama kita ke format cell dulu, custom, 0,15 kali. Lalu kita hilangin lagi strip sama titiknya. Nah, terus ini coretan yang ada jangan lupa dihapus. Nah, kita save. Setelah itu kita save as dalam bentuk koma delimited agar bisa diimpor. Kita close dulu.
Kita ke CSV, lalu coba impor. Kita impor. Nah, ini udah berhasil semuanya. Kita cek di sini di CSVT, daftar bukti potong A1. Nah, ini dia data yang udah berhasil kita impor. Ini bisa dilihat berapa jumlah penghasilan bruto dan total jumlah PP yang telah dipotong. Lalu selanjutnya setelah membuat bupot A1, kita bisa beralih ke masa Desember. Caranya kita buat kertas kerjanya aja dulu di sini. Lalu kita copy dulu nama-nama pegawai yang masih ada sampai bulan Desember. Nah, untuk mencari PPh masa Desember itu caranya PPh setahun dikurangi dengan PPh Januari sampai November. Kita buat dulu PPh setahun. Lalu PPh Januari sampai Desember, PPh Desember. Nah, untuk PPh setahun ini perolehannya dari data yang ada di bukti potong A1 sebelumnya. Kita ambil dulu. Kita ambil dari yang nomor 20. Oh iya, ini nggak bisa langsung di copy paste. Kita pakai VLOOKUP. Lalu ini lookup value table array-nya kita blok dulu. Sampai jumlah 20. Kita misalin dulu angkanya. Kita buat dulu format angka di bawahnya biar tahu jumlah 20 itu ada di urutan keberapa. Nah, jadi jumlah 20 itu ada di urutan ke-29. Kita ubah di sini. Nah, kita cek dulu untuk Ernie. Nah, ini udah sama, berarti rumus VLOOKUP-nya udah benar. Lalu untuk PPh Januari-Desember, ini bisa kita peroleh dari hasil kompilasi gaji yang udah kita cari tadi di sini. Nah, di sini sum of PPh 21-nya bisa kita buat VLOOKUP lagi. Kita blok sampai sum of PPh 21. Nah, ini jangan lupa dikunci dengan cara Fn sama F4. Lalu nomornya ini 11. Nah, ini udah dapat. Ubah lagi ke general. Lalu untuk PP Desembernya tinggal dikurangin saja. Oh, maaf, ini Januari sampai November. Nah, ini udah dapat. Terus kita buka dulu CSV untuk impor 1721 1 bulanan. Seperti biasa kita save as dulu menjadi format Excel workbook. Nah, ini kita copy dulu nama-namanya.
Lalu ini untuk masa pajaknya kita buat 12. Dan tahunnya 2021. Tarik aja ke bawah. Untuk kode pajaknya ini udah benar 21.100.01, jangan lupa di copy cell. Lalu ini kita salin dulu PPh Desembernya, bisa langsung di copy aja. Nah, terus ini di paste-nya paste value. Lalu untuk jumlah bruto ini kita bisa ambil dari masa 12-nya di sini. Bisa langsung di copy aja. Atau kalau mau pakai VLOOKUP juga bisa. Ini jangan lupa di paste value lagi. Format tabelnya dihilangin aja. Lalu untuk NPWP, kita ambil dari master data. Kita pakai VLOOKUP. Ini dihapus dulu. Nah, ini udah. Ini bold-nya dihilangin aja biar sesuai. Dan untuk tulisannya juga diubah jadi Calibri. Tulisannya juga disamain jadi 11. Nah ini karena masih ada titik, berarti harus kita ubah dulu ke general. Seperti ini. Untuk kode negara dikosongin saja karena nggak ada ekspatriat. Lalu untuk NPWP kita sesuaikan formatnya, custom. Lalu stripnya kita hilangin. Coba kita, oh iya ini masih ada rumusnya. Kita paste value dulu. Ulang lagi. Ini 3. Udah sesuai, setelah itu kita hilangin. Nah ini udah di save, lalu di save as jadi koma delimited. Nah ini kita udah bisa coba impor lagi untuk yang masa Desember. Di close saja. Nah ini diimpor lalu ke pemotongan pajak bulanan. Kita buka filenya. Lalu kita coba impor. Nah ini ada dua record yang gagal, bisa dilihat di error log. Nah ini jadi gagalnya itu karena jumlah PPh yang dipotong itu 0. Nah karena jumlah 0 itu kita masukin jumlah penghasilan bruto ya ke bagian 1721B. Kita coba. Jadi ini yang berhasil tadi cuma 23. Kita cek di satu masa pajaknya. Nah ini ada 23 orang. Lalu jumlah pegawai yang penghasilan yang nggak melebihi PTKP itu ada tadi ada 2 orang. Jumlah penghasilan brutonya kita cari dulu. Ke 1721 bulanannya aja. Nah ini bisa difilter.
Lalu kita cek yang hasilnya 0. Nah, ini ada Samudra sama Zamain. Kita jumlahin PPh brutonya berapa. Nah, ini kita copy. Kita masukin ke jumlah penghasilan bruto pegawainya. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, di sini bisa dilihat nih jumlah penghasilan bruto berapa dan jumlah PPh dipotong. Setelah ini kita bisa cek cek SPT induknya. Nah, di sini udah ada jumlah penerima penghasilannya ada 25 orang, jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak penghasilannya. Ini kita simpan dulu. Lalu kita cek daftar SSP, kita buat dulu daftar surat setoran pajaknya. Caranya ditambah, terus untuk kode akun pajaknya itu 41121 untuk pasal 21 dan kode jenis setorannya itu 100. Tanggalnya ini kita buat karena dia menyetor, itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kita buat aja tanggal 10 bulan 1 2022. Dan untuk NTPN ini dia kombinasi dari angka dan huruf. Biasanya ini udah dapat dari banknya. Jumlah PPh disetor bisa dilihat dari sini. Oh, jadi aku ulang lagi. Sebentar. Itu 40.595.115. Disimpan. Nah, ini belum muncul, kita close dulu. Lalu kita cek lagi. Nah, ini udah ada. Kita buka SPT induknya lagi. Lalu kita ke lampiran. Nah, ini udah surat setorannya 1 lembar. Udah bisa disimpan. Nah, lalu ini udah selesai. Kalau mau dicetak, itu bisa langsung ke menu cetak, lalu pilih formulir SPT. Ini bisa cetak langsung seperti ini untuk formulir SPT induk. Nah, ini dia. Caranya tinggal klik di pojok kiri ini yang export report. Lalu ini save as tab-nya kita ubah jadi PDF. Nah, ini SPT induk. Nah, ini dia hasilnya. Untuk tanggal pelaporan itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Karena masa Desember, berarti paling lambatnya bulan 1, tanggal 20. Kalau mau mencetak yang formulir lainnya juga sama, bisa dari menu cetak ini, atau bisa langsung dari sini. Seperti ini daftar bukti potong untuk A1. Ini untuk 1 masa pajak. Nih, di sini ada menu cetaknya. Lalu bisa langsung ke pojok kiri ada export report-nya. Mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.